Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Hasana, NIM E 2019-1172, Prodi Perbankan Syariah 4. Di sini saya akan menanggapi video dari dosen saya, yaitu Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMLI, selaku pembimbing mata kuliah makroekonomi, yang berjudul Teori Pendapatan Nasional. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu apa pendapatan nasional itu, yang kedua konsep pendapatan nasional, yang ketiga cara menghitung pendapatan nasional, dan yang terakhir pendapatan nasional menurut ekonomi Islam. Yang pertama yaitu definisi pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah nilai total output akhir suatu tahun dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun. Artinya, negara akan menghitung apa yang diproduksi itu berupa barang selama 1 tahun. Yang kedua yaitu konsep pendapatan nasional. Yang konsep pendapatan nasional yang pertama produk domestik bruto atau GDP, yang kedua produk nasional bruto atau GNP, yang ketiga produk nasional neto atau NNP, yang keempat produk nasional neto atau NNI, yang kelima pendapatan perseorangan atau PI, dan yang terakhir pendapatan yang siap dibelanja. Yang pertama yaitu pengertian dari produk domestik bruto, yaitu jumlah produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. GDP memiliki rumus sebagai berikut, yaitu GDP sama dengan pendapatan masyarakat dalam negeri ditambah pendapatan asing luar negeri. Dan yang kedua yaitu produk nasional bruto, artinya yaitu nilai produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut di luar negeri. Jadi, jika ada seorang pria asal Indonesia yang menjual pakaian di Vietnam, barang atau jasa yang dihasilkannya itu termasuk ke dalam GNP. Cara menghitung GNP yaitu GNP sama dengan pendapatan WNI dalam negeri ditambah pendapatan WNI luar negeri dikurangi pendapatan asing dalam negeri. Perbedaan GDP dan GNP. Kalau GDP, semua produk di dalam Indonesia baik diproduksi negara sendiri atau orang asing, sedangkan GNP yang diproduksi oleh warga negara itu baik produksi di dalam maupun di luar negeri. Selanjutnya yaitu produk nasional neto, artinya produk nasional kotor atau GNP dikurangi penyusutan barang modal. Rumusnya NNP sama dengan GNP dikurangi D, depresiasi atau penyusutan barang modal. Selanjutnya yaitu pendapatan nasional neto, artinya pendapatan yang dihitung menurut jumlah barang jasa yang diperoleh masyarakat sebagai faktor produksi. Pendapatan itu dihitung secara rinci, baik itu pendapatan bisnis atau pendapatan hasil barang, hasil bunga, atau hasil bagi hasil. Maka rumusnya yaitu NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak hadiah, pajak penjualan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu pendapatan perseorangan. Pendapatan perseorangan yaitu jumlah pendapatan yang diterima setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun, misalnya gaji seorang karyawan kantoran maupun pendapatan wira swasta yang didapatkan secara berantai. Rumusnya yaitu NNI dikurangi pajak perusahaan dikurangi iuran, dikurangi laba ditahan, plus transfer payment. Transfer payment sendiri adalah penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi, melainkan diambil sebagian dari pendapatan nasional tahun lalu, seperti pembayaran dana pensiun, tunjangan pengangguran, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu disposable income. Artinya yaitu pendapatan ini adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Rumusnya yaitu DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung. Arti dari pajak langsung tersebut adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak pendapatan. Itu dinamakan pajak langsung.
Sedangkan manfaat perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, menghitung tingkat kemakmuran dan suatu negara, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Yang ketiga, mengukur perubahan dan perekonomian suatu negara secara berkala. Yang keempat, memudahkan dalam membandingkan kinerja ekonomi dalam setiap sektor. Yang kelima, sebagai indikator kualitas hidup masyarakat di suatu negara. Yang keenam, sebagai indikator perbandingan kinerja antar negara. Yang ketujuh, sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup antar negara. Dan yang kedelapan, sebagai indikator dan perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir yaitu sebagai indikator perbandingan pertumbuhan ekonomi dalam kekayaan dari suatu negara. Selanjutnya saya akan menjelaskan macam-macam metode perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, menggambarkan metode pendapatan nilai produksi. Yang kedua, metode pendekatan pendapatan. Yang ketiga, metode pendekatan pengeluaran. Dan yang arti dari menggunakan metode pendekatan nilai produksi yaitu menjumlahkan barang atau jasa yang diproduksi oleh seluruh usaha, baik itu BUMN maupun UMKM, pada suatu negara dalam waktu 1 tahun. Maka rumusnya yaitu Y sama dengan P1 dikali Q1 ditambah P2 dikali Q2 ditambah P3 dikali Q3 ditambah PN dikali QN. Keterangannya yaitu Y sama dengan pendapatan nasional, Q1 sama dengan jenis barang ke-1, Q2 jenis barang ke QN, jenis barang ke N, P1 harga barang ke-1, PN harga barang ke N. Yang kedua, arti dari metode pendekatan pendapatan, artinya yaitu metode pendapatan nasional dengan menghitung jumlah pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberi sumbangan terhadap proses produksi. Rumusnya adalah W plus R plus I plus P. Dan yang ketiga yaitu tentang metode pendekatan pengeluaran. Artinya, berjumlahkan semua pengeluaran dari rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat pada metode tertentu. Rumusnya Y sama dengan C plus I plus G ditambah X dikurangi M. Keterangannya yaitu Y pendapatan nasional, E ekspor, M impor, C konsumsi rumah tangga, I investasi, dan G pengeluaran pemerintah. Pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam, artinya yang pertama itu pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Yang kedua, pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan. Yang ketiga yaitu pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Dan yang terakhir, penghitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial Islami melalui pendugaan nilai santunan antara saudara dan sedekah. Selanjutnya yaitu tentang sumber-sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam. Yang pertama itu ghanimah. Ghanimah itu artinya harta rampasan perang. Yang kedua sodako, artinya ada orang yang menyumbangkan hartanya. Yang ketiga infak. Yang keempat zakat, artinya memberikan hartanya apabila telah mencapai nisab. Bisa berupa emas, beras maupun yang lainnya. Yang kelima usr. Yang keenam jizyah. Dan yang ketujuh kharaj. Yang kedelapan pajak tambang atau harta karun. Dan yang terakhir wakaf. Sekian dari tanggapan video saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.